friends, how are you? Perkenalkan, kami dari kelompok AAA. Saya Arko. Saya Arya. Dan saya Anti. Saat ini kami mau membantu teman-teman untuk trik paling praktis dalam pekerjaan, yaitu bagaimana cara kerja paling produktif. Khususnya bagi teman-teman admin yang biasa kerja dengan Microsoft Office, misalnya Word dan Excel. Sering kan teman-teman mendapat omelan atasan, ayo ngaku aja. Iya, sering banget, sampai mau nangis-nangis. Nah, itu sering terjadi karena kita lama atau banyak salah atau kerjaan kita nggak rapi. Makanya kita perlu menerapkan kerja produktif. Produktif adalah kata sifat dari produktivitas. Nah, penentu produktivitas adalah yang pertama, cepat, akurat, layout hasil kerjaan terbaca dengan jelas, sehingga atasan tidak butuh waktu lama untuk memahami hasil pekerjaan kita. Lalu, apa hubungannya dengan tutorial ini? Tutorial ini akan mendemokan bagaimana cara-cara praktis mengoperasikan Word dan Excel, karena banyak orang mengoperasikannya masih dengan cara manual. Di sini, kita akan menyaksikan beberapa cara luar biasa yang mengejutkan bagi teman-teman yang melipat gandakan produktivitas. Dan atasan Anda pasti senang melihat perubahan kinerja Anda. So, Mari kita tonton. Aplikasi yang akan kita pakai adalah Word dan Excel. Aplikasi pertama yang akan kita bahas yaitu Microsoft Word. Pada tutorial ini, kami akan mengajukan cara pintasan keyboard yang mungkin sebagian orang sudah mengetahuinya, dan mungkin masih banyak yang belum mengetahuinya. Langsung saja, yang pertama adalah menekan tombol CTRL atau Ctrl sambil ditahan, kemudian menekan tombol A secara bersamaan. Fungsi gabungan tombol ini yaitu untuk menyeleksi semua teks yang ada pada halaman kerja seperti pada tampilan seperti ini. Lalu, yang berikutnya dengan menggunakan tombol CTRL dan B, yaitu untuk menebalkan teks yang dipilih. Misalnya, teman-teman ingin semua teks ini ditebalkan, maka teman-teman bisa menekan seperti tadi, harus memilih dulu. Jika ingin semuanya berarti Ctrl A seperti tadi. Lalu kemudian menekan tombol CTRL dan B. Nah, maka semua teks yang terseleksi menjadi tebal atau bold seperti pada tampilan seperti ini. Lalu yang berikutnya adalah CTRL-C, yaitu menyalin teks yang sudah kita pilih dan tersimpan di clipboard. Biasanya setelah menggunakan Ctrl-C, kita akan mempaste-nya atau menempelkannya pada tempat yang kita inginkan. Misalnya, kita akan salin teks ini, kemudian mengkopinya. Jadi setelah dipilih seperti tadi, kita kembali ke Ctrl-A, kemudian kita pilih Ctrl-C. Lalu kita bisa mengkopinya di bawah sini. Di bawah sini misalnya, kita langsung paste di sini bisa. Lalu yang berikutnya dengan menggunakan Ctrl F. Ctrl F yaitu mencari kata yang diinginkan. Contohnya kita akan mencari kata energi. Kita tekan tombol Ctrl F, maka akan muncul tampilan seperti ini. Di sini teman-teman bisa masukkan kata yang ingin kita cari. Misalnya kita mencari kata energi, kemudian klik enter, maka kata yang kita cari akan tampil dan bisa ditemukan seperti ini. Kemudian yang berikutnya kita menggunakan Ctrl I, yaitu untuk memiringkan teks yang dipilih. Misalnya kita seleksi kalimat atau beberapa kata, kemudian kita tekan tombol I, Ctrl I, maka teks yang dipilih langsung menjadi miring atau italic seperti ini.
Lalu yang berikutnya, Ctrl N, yaitu membuat halaman kerja baru. Misalnya di lembaran ini, kita langsung saja tekan tombol Ctrl N. Maka otomatis dia akan muncul halaman atau lembar kerja baru seperti ini. Next, Ctrl P, yaitu mencetak halaman yang aktif atau yang sedang terbuka atau yang sedang kita kerjakan saat ini. Setelah menekan Ctrl dan P, maka akan muncul tampilan print atau cetak beserta pengaturannya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Misalnya ini yang file ini yang mau kita print atau mau kita cetak. Nah, langsung saja kita tekan Ctrl dan tekan tombol P. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Ini tampilan print beserta aturan-aturannya yang ada di sini. Nah, tinggal diatur ya teman-teman, untuk ukuran dan lain-lain juga ada di sini. Next, Ctrl S, yaitu menyimpan file dengan hasil editan terakhir. Misalnya setelah kita selesai mengedit suatu dokumen. Nah, kita tekan Ctrl dan S, maka file tersebut akan tersimpan sesuai editan kita yang terakhir. Seperti ini ya teman-teman. Ctrl S. Nah, otomatis ya teman-teman. Langsung otomatis tersimpan. Next, Ctrl U, yaitu menggarisbawahi teks yang dipilih. Misalnya kita seleksi teks ini, kemudian tekan tombol Ctrl dan U, maka teks akan berubah menjadi miring. Misalnya di sini saya contohkan setengah dari teks ini mau saya Ctrl U. Jadi setelah diblok, terus tekan Ctrl lalu tekan tombol U. Seperti ini hasilnya teman-teman. Next, Ctrl V. Next, Ctrl V, yaitu menempelkan file yang telah disimpan dari clipboard ke tempat yang ingin kita tempelkan. Misalnya tadi kita sudah menekan tombol Ctrl C, yaitu mengcopy file. Nah, sekarang kita coba pastekan teks itu ke bagian sini. Maka teks tersebut akan tercopy di bagian ini. Seperti ini teman-teman. Jadi misalnya kita mau copy teks yang ini, Ctrl C, terus misalnya kita mau pindahin, langsung saja tekan tombol Ctrl lalu tombol V. Nah, akan muncul seperti ini ya teman-teman. Next, Ctrl X. X yang dimaksud di sini bukan mantan ya. Ctrl X yaitu memotong teks dan memindahkannya ke tempat yang kita inginkan. Misalnya kita cut teks ini dan kita pastekan ke bagian ini. Oke, seperti ini ya teman-teman. Misalnya teks yang ini nih, teks yang sama yang saya ambil ya. Gak mau nih teksnya ada di sini. Kita Ctrl X, terus kita pindahin ke sini. Nah, seperti itu ya teman-teman. Next, Ctrl Z. Sebetulnya ada Ctrl Y dulu, baru Ctrl Z. Nah, mengapa Z duluan daripada Ctrl Y? Karena Ctrl Y dilakukan untuk membatalkan Ctrl Z. Jadi, fungsi dari Z
untuk mengembalikan editan pada keadaan semula, sedangkan Ctrl Y untuk membatalkan perintah dari Ctrl Z. Nah, itu makanya kenapa Ctrl Z duluan daripada Ctrl Y. Misalnya tadi saya habis Ctrl X kalimat ini nih teman-teman, terus sekarang saya pakai Ctrl Z. Nah, sekali lagi. Nah, Ctrl Z dia seperti ini ya teman-teman. Jadi fungsi dari Ctrl Z itu untuk lupakan aku. Nah, sedangkan Ctrl Y untuk membatalkan perintah dari si Ctrl Z ini teman-teman. Jadi misalnya tadi saya pakai Ctrl Z, sekarang saya pakai Ctrl Y, maka kalimat yang sudah dipindahkan ke sini, kalau kita Ctrl Y, nah dia kembali di bawah seperti ini. Jadi kira-kira seperti itu ya teman-teman. Aplikasi selanjutnya yang akan kami bahas yaitu Microsoft Excel. Pada dasarnya fungsi kontrol pada Word kurang lebih sama jika digunakan pada Excel. Jadi kita skip saja untuk fungsi kontrolnya. Excel adalah aplikasi pengolah angka yang di dalamnya sering menggunakan tabel. Biasanya teman-teman sering mengalami kesulitan dalam pembuatan dan pengaturan tabel. Oke, langsung aja. Yang pertama yaitu menyamarkan lebar kolom. Biasanya teman-teman jika mau melebarkan kolom menggunakan kekuatan feeling atau perasaan. Ya, kalau kelihatan sudah sama lebarnya berarti ukurannya pun sudah sama. Padahal ada cara lebih simpel dan sudah pasti sama ukurannya. Misalnya kita akan menyamakan kolom ini dengan kolom ini. Nah, ini kan lebar kolomnya berbeda. Kita akan menyamakan dengan cara yang lebih simpel, yaitu kita blok kedua kolom ini. Kemudian kita tarik salah satu dari garis ini. Otomatis kolom yang satu akan menyesuaikan lebarnya dengan kolom yang lainnya. Ini berlaku pada kolom yang diseleksi saja. Yang tidak diseleksi tetap pada ukurannya. Jadi yang kita seleksi saja yang berubah ukurannya. Nah, seperti itu. Next, membuat kolom otomatis mengikuti lebar teks pada kolom. Biasanya teman-teman melebarkan ukuran kolom dengan cara ditarik dan disesuaikan dengan lebarnya, padahal cara simpelnya tinggal blok kolom atau baris yang akan disesuaikan lebarnya, kemudian diklik 2 kali. Misalnya ini kolomnya beracak-acakan. Nah, kita akan melebarkan kolom secara otomatis dengan cara kita blok ketiga kolom ini, kita klik 2 kali pada garis yang sudah terseleksi ini, tepatnya di atas ini, bukan pada ini. Nanti akan muncul anak panah seperti ini. Kemudian kita klik 2 kali di mana saja. Di sini bisa, di sini bisa, di sini juga bisa. Kita coba ya. Nah, otomatis dia akan menyesuaikan lebar teks pada kolom secara otomatis. Kita coba lagi ya. Kita blok 3 kolom ini dan kita klik 2 kali pada garis ini.
Nah, otomatis dia akan menyesuaikan dengan lebar teks yang ada pada kolom. Next, menggabungkan beberapa kolom dan baris menjadi satu bagian atau disebut dengan merge. Kita mau kolom ini menjadi satu kolom. Kita seleksi dulu. Kita klik merge and center. Kita oke saja. Nah, maka kedua kolom tadi akan menjadi satu kolom. Kemudian kita bebas mengaturnya, mau rata tengah atau rata kiri. Nah, kita coba pada judul ya, biar judulnya menjadi rata tengah. Kita seleksi kolom yang akan kita merge. Kita seleksi dulu, kita klik merge and center, dan otomatis judul materi videonya akan berada di posisi tengah. Nah, kita coba untuk perintah Ctrl B, yaitu untuk menebalkan. Kita klik di sini, kita tekan tombol Ctrl dan tombol B. Otomatis teks pada kolom tersebut menjadi tebal. Kemudian kita akan menggarisbawahi, yaitu Ctrl U. Nah, otomatis teks pada video ini menjadi underline. Nah, seperti itu teman-teman. Sekarang kita masuk ke tombol navigasi yang sering dipakai dalam dunia kerja, khususnya di Regina Coeli. Yang pertama adalah Alt Tab, menampilkan jendela yang sedang terbuka. Fungsi dari tombol ini untuk menampilkan semua jendela yang aktif untuk kita pilih mana yang akan kita buka. Tombol ini juga berfungsi saat kita sedang menyalin dari aplikasi lain ke aplikasi lainnya. Contoh seperti ini, kita tekan tombol Alt Tab, kemudian kita sambil menekan tombol Alt, kita klik tabnya. Otomatis dia akan berpindah ke jendela-jendela yang sedang terbuka, dan kita bebas memilih jendela mana yang akan kita buka. Misalnya kita mau membuka materi video, kita posisikan garis kotak putih pada materi video Word, kemudian kita lepas tombol Alt. Otomatis jendela yang terbuka dengan judul materi video akan secara otomatis terbuka. Dan kita mengaplikasikan di sini, misalnya kita mau menyalin ini, misalnya Ctrl C. Kita akan mengcopy file Ctrl C. Kita seleksi teks yang akan dipilih, kemudian kita tekan tombol Ctrl C. Kita tekan tombol Alt Tab lagi, posisi pada Excel yang tadi, kita lepas saja tombol Alt-nya, otomatis akan terbuka Excel-nya. Kemudian kita pas tekan di sini, Ctrl C. Kita hapus ini, kita delete saja. Lalu kita aplikasikan Ctrl V, yaitu mempaste atau menempelkan. Nah, otomatis teks yang tadi kita copy akan terpastekan di sini. Karena ini teksnya tidak kelihatan, kita gunakan fungsi wrap text. Nah, otomatis teks yang tidak kelihatan akan memanjang ke bawah mengikuti lebar kolom. Lalu ini kita rapikan saja, kita bikin rata tengah. Nah, oke. Jika pada tampilan kolom ini tidak kelihatan seutuhnya, kita lakukan cara yang sama dengan melebarkan kolom sesuai dengan teks, yaitu kita seleksi baris ini, kemudian kita klik salah satu pada garis, klik 2 kali, maka otomatis tampilan yang tidak kelihatan akan muncul dan memanjang sesuai dengan lebar atau panjang kolom.
Tapi tentunya sebelumnya kalian sudah mengatur kolom tersebut dengan wrap text. Oke, setelah file ini kita rasa sudah siap untuk dicetak, maka kita tidak perlu susah-susah untuk mengklik file, kemudian klik pada pilihan print. Tapi langsung saja di halaman ini kita tekan tombol Ctrl P, maka perintah untuk print atau cetak langsung muncul. Next, mengubah file Word atau Excel menjadi bentuk PDF atau Portable Document Format. Pada format ini data tidak bisa diubah lagi kecuali menggunakan software tertentu. Biasanya format ini digunakan untuk sebuah dokumen yang sudah jadi dan siap digunakan dan dibagikan datanya kepada orang lain agar mereka tidak bisa mengubah isi datanya. Misalnya ini sudah siap untuk kita cetak, dan setelah kita cetak kita akan membuat format PDF pada file ini. Teman-teman tidak perlu menginstal aplikasi pembuat PDF, tapi dengan cara klik file, save as, kemudian teman-teman bisa memilih lokasi untuk menyimpan file ini. Terserah di mana saja bisa dipilih. Kalau di sini saya memilih dokumen. Nah, di dokumen ini kita beri nama untuk judul materi video. Kemudian di bagian save as type kita cari PDF. Nah, ini dia, langsung klik saja PDF. Setelah kita mengklik save, maka secara otomatis file Excel yang kita simpan langsung berubah format menjadi PDF. Kita coba save. Oke, dia sedang mempersiapkan untuk mengubah format menjadi PDF. Kita lihat, langsung saja kita ke filenya yang kita simpan tadi di dokumen dengan judul materi video. Nah, ini dia sudah berupa PDF. Jadi teman-teman tidak perlu menginstal aplikasi pengubah Word menjadi PDF ataupun Excel menjadi PDF, tapi dengan cara seperti tadi otomatis file yang kita simpan menjadi format PDF. Nah, sekarang kita coba untuk Word-nya. Nah, ini dia Word-nya. Langsung saja pada halaman ini kita langsung klik icon file, kemudian kita pilih save as. Kita tentukan lokasi di mana kita akan menyimpan file ini. Seperti tadi, kita browse saja. Kita browse saja. Kita simpan lagi di dokumen dengan judul materi video dengan huruf besar semua. Di bagian save as type kita pilih PDF. Setelah kita klik save, maka otomatis file Word ini berubah format menjadi PDF. Kita coba ya. Materi video Word. Kita save. Nah, otomatis file Word yang tadi kita ubah, maka secara otomatis file Word yang tadi kita simpan sudah berubah formatnya menjadi PDF.
Kita coba buktikan. Kita buka dokumen, kita cari materi video Word, sudah dalam bentuk PDF. Ini dia materi video Word. Langsung saja kita buka untuk membuktikan bahwa format PDF itu tidak bisa diubah data di dalamnya. Kita buka dulu PDF-nya dan kita coba untuk mengutak-atik isi datanya. Kita buka di Adobe Reader. Kita tunggu sampai filenya terbuka. Pada PDF kita tidak bisa mengutak-atik data yang ada. Kita tidak bisa menghapus, menambahkan ataupun mengeditnya. Kita hanya bisa diberikan fitur seperti komen dan lain-lain. Oke, sampai di situ saja dulu tutorial dari kami. Semoga tutorial kami bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih sudah menonton.